Sekarang kita akan ajari bagaimana cara melepas dan memasang ring shaker ya, karena ini termasuk keahlian penting ya. Untuk ring shaker itu untuk yang ring pertama dan kedua ini rawan patah, dan ini nggak boleh tertukar atau keliru ya. Untuk itu saya ajari cara melepas dan memasang ring shaker dengan baik ya, dan nanti celah-celah ini itu memiliki lokasi yang sudah ditentukan oleh pabrikan ya. Ini menyangkut bahan ya, bahan shaker, menyangkut kualitas ya, dan yang berhubungan dengan kerapatan kompresi ya, sehingga penataan yang seperti ini nggak boleh sembarangan ya, penataan celah-celah ini. Dan masing-masing motor memiliki penataan celah yang berbeda-beda ya. Itu bukannya sekedar nyebar gitu aja, tapi memang ada lokasi-lokasinya ya. Yang jelas ketika kita semakin mengikuti anjuran-anjuran pabrikan dalam penataan celah ini, nanti diharapkan kerapatan dan performa mesin tentunya akan lebih bagus ya, daripada pekerjaan-pekerjaan yang asal-asalan ya, yang tidak berpedoman dengan prosedur yang benar ya. Untuk melepas ya, ini kita perhatikan, ini kita nanti akan tulis masing-masing bagian. Yang saya lepas pertama ini adalah ring kompresi 1 ya. Ini cara lepasnya, perhatikan seperti ini. Kalau sudah kayak gitu, yang biasanya yang menyebabkan patah langsung ditarik gini, padahal kita harus malah dorong ke arah sana. Perhatikan tuh, kita dorong ke arah situ seperti ini. Ini ring kompresi 1. Begitu pula caranya sama untuk ring kompresi 2, juga ngelepasnya seperti itu. Perhatikan, ini kalau nggak bisa bener-bener rawan patah ya. Saya pun dulu awal-awal belajar rawan patah ya, karena prosedurnya kurang baik ya. Dengan adanya tutorial ini, kita harapkan sobat otomotif semua nanti prakteknya bisa lebih terarah, terstruktur ya, dan tentunya hasil pembelajaran yang diharapkan tentu saja lebih baik ya, daripada yang sekedar belajar otodidak ya, belajar yang tanpa arahan atau mentor yang jelas. Ini ring kompresi 2. Kemudian yang kita lepas ini ring oli atas ya. Kemudian yang ini ring oli bawah. Oh, ini yang tadi saya lepas ring oli bawah. Ring oli bawah sama ring oli atas bebas, lepasnya nggak ada masalah, karena ini nggak gampang patah ya. Ini ring oli bawah. Terus ini yang terakhir kita lepas ini adalah ring expander. Terkadang kesulitan kita mencari ujungnya ini. Ini ring expander kalau di motor Honda ya, kalau di motor Yamaha namanya spacer. Seperti itu. Berikutnya kita akan namai masing-masing ya. Yang pertama ini yang tadi saya yang dari atas saya tata gini biar lebih mudah terlihat. Yang atas sendiri adalah kompresi 1, ring kompresi 1. Ring kompresi 1. Yang ini ring kompresi 2. Yang ini adalah ring oli atas ya. Yang ini adalah untuk yang di Suzuki namanya spacer ya. Kalau di Honda menyebutnya nanti kalau di motor Honda menyebutnya ring expander. Kemudian yang bawah ini ring oli bawah. Ya. Perlu saya sebutkan juga agar terbiasa dengan istilah-istilah bahasa Inggris ya.
untuk ring oli 1 ya disebut dengan first ring. Ya. Atau kalau nanti tulisan di bahasa Inggrisnya nanti seperti ini. Yang K1. Ring kompresi 2 second ring. Second ring. Ya. Atau kadang nulisnya gini. Ya, ring oli atas upper seat rail. Ya, ring oli bawah disebut juga dengan lower side ring. Rail ya. Ya sedikit pengenalan nama-nama ringnya ya, karena untuk yang di motor 4 tak ini ada 5 ring yang harus kita pasang ya. Kalau kita ngelepas, kenapa kok kita ajari cara melepas ring dan memasang ring? Ya, karena kita ajari cara melepas ring juga karena memungkinkan pas masang tuh salah, sehingga kita harus melepas ya. Biasanya ring 1 sama ring 2 itu kadang salah. Itu kalau cara ngelepasnya tekniknya nggak bener, patah. Terkadang harga ring seker sama sekernya tuh lebih mahal ring sekernya ya, sehingga jadi rugi kalau pekerjaannya seperti itu ya. Adapun memasangnya juga nanti ada tekniknya ya. Untuk memasang nanti kita urutkan, yang pertama adalah dari ring 1 ya, kemudian ring 2 itu kalau ngelepas ya, ring 1, ring 2 ya. Ini relatif bebas, tapi ini lepas ini dulu ya, lepas ini ring oli atas, ring oli bawah, baru ring spacer atau ring expander. Kalau memasang, yang dilepas terakhir yang kita pasang awal. Berarti kalau memasang nanti yang ini dulu, ring expander, ring oli atas atau bawah bebas ini ya. Kemudian ring kompresi 2 baru ring kompresi 1. Itu kalau teknik memasangnya. Antara pemasangan ring seker yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai tertukar ya, antara ring kompresi 1 dan ring kompresi 2, karena nanti ini mirip-mirip ya. Begitu pula ring kompresi 1 dan ring kompresi 2 ini ya. Misalkan ini ring kompresi 1, ini masangnya nggak boleh sembarang gini, bolak-balik ini nggak boleh ya. Nanti biasanya yang di bagian atas ada tulisannya. Biasanya yang di bagian atas ada tulisannya. Ini udah hilang karena ini lama, tapi untuk media pembelajaran saja. Tulisannya nanti tulisan RN. Baik itu ring kompresi pertama dan ring kompresi kedua. Ya. Ini ring kompresi kedua juga nanti ada tulisannya RN. Biasanya ring kompresi kedua untuk yang Suzuki nanti lebih tajam ya. Kalau kita lihat dari konstruksi ya atau desain baik kompresi 1 maupun 2, yang kedua biasanya nanti dirasakan di tangan tuh lebih tajam ya. Nanti bisa lihat inset daripada struktur atau konstruksinya untuk yang kompresi 1 atau yang kompresi 2 ya. Ini juga nanti ada tulisannya RN juga di bagian atas. Di bagian atas ring sekernya ada tulisan RN, nggak boleh bolak-balik sembarangan gini. Tulisannya nanti yang di atas ya. Jadi kita bisa membedakan antara ring kompresi 1 dan ring kompresi 2 ini ya, dengan konstruksi bentuknya ya. Terus masangnya ini biar nggak muter-muter balik, ini nanti intinya yang ada tulisan RN itu yang di atas nanti. Terus
Untuk sekernya ini sudah saya garis sesuai dengan petunjuk pemakaian di manual Suzuki Shogun 125 ya. Kita akan pasang dulu dari yang spacer. Pemasangan awal tuh harus spacer dulu. Spacer nanti lokasinya di sini ya, lokasinya di situ, sehingga kita yang perlu diperhatikan apa, celahnya harus di area itu. Ini celahnya ini di sini. Di sini. Nah, celahnya pas ini, spacer, atau kalau Honda namanya expander ya. Kemudian yang ada di spacer di sini nih ya, kita masangnya jangan langsung ini sama ini ya. Jangan langsung kompresi 1 dan 2. Berikutnya yang dipasang berikutnya adalah bisa ring oli bawah atau atas, boleh bebas. Ini saya pasang ring oli bawah dulu. Ring oli bawah kalau kita lihat di petunjuknya itu di sini ya. Oh ya, ini perhatikan, ini nggak bakal bolak-balik karena tanda titik ini yang X ya, yang di atas nanti. Jadi kalian nggak bakal keliru-keliru gini, ini nggak. Ini yang di sini adalah lower set atau ring oli bawah. Ini saya pasang di sini. Celahnya pas ini. Itu sudah saya garis untuk garis imajiner untuk membantu lokasi celahnya ya. Nanti kondisi seperti apa pemasangannya nanti kita insert juga gambarnya, petunjuk pemasangan celah ini. Karena celahnya nggak boleh sembarang masang. Ini celahnya di sini. Lower side rail atau ring oli bawah. Sekarang ring oli atas kita pasang. Ring oli atas lokasinya di sini. Sini. Ini. Pas masang gini caranya. Kita langsung masukkan celahnya. Ini celahnya. Dari situ langsung kita masukkan celah. Jadi masang sekaligus nata. Jangan dipasang dulu baru nata muter-muter ringnya, jangan. Masang tuh sekaligus nata celahnya. Ya, jangan dipasang baru nata muter-muter celahnya, jangan. Ini di sini ya celahnya. Kita kembalikan lagi ke posisi awal. Berikutnya ring kompresi 2. Ring kompresi 2 juga lokasinya di sini. Nih. Ini kalau sudah benar-benar ketemu kompresi 2 yang biasanya tajam ya, itu nanti ada tulisan RN di atas sini ya. RN. Itu kita pasang celahnya juga di sini. Ini perhatikan. Perhatikan untuk ring kompresi 1 dan 2 itu sangat rawan patah. Ini perhatikan cara saya memasangnya. Ini celahnya karena di sini saya pasang sini sekaligus tata. Terus jangan langsung tarik sana. Kalau tarik sana bisa patah. Kita nekannya seperti ini. Nah, seperti ini. Yang ditekan ini. Seperti itu aman. Kita nggak bisa terhindar dari patah pemasangan ring. Jangan langsung tarik ujung sana. Kita dorong aja pelan-pelan. Nanti dia akan mapan ke posisinya. Terus kita dorong pelan-pelan tuh, mapan ya. Jangan sampai tarik ininya. Kalau tarik sini bisa patah. Tuh, seperti itu aman. Ya, ini paskan di sini. Pas celahnya ring kompresi 2. Saya kembalikan lagi posisi awal. Sekarang yang terakhir kita pasang ring kompresi 1. Lokasinya sama dengan ring expander itu yang tadi saya awal pasang. Lokasi celahnya nanti di sini. Ya. Ini saya pasang. Cara masangnya perhatikan untuk menghindari patah, untuk menghindari rusak ya. Ini masukkan dulu yang ujung celah yang 1. Langsung kita dorong seperti ini. Udah seperti itu ya. Udah selesai kita ngerakit, tinggal nanti pemasangannya ya. Ingat yang di sini juga ada tulisan RN juga. Ring kompresi atas dan bawah tuh yang ada tulisannya RN tuh yang di atas, nggak boleh dibolak-balik itu ring sekernya. Ya, sebagai tambahan akan kita berikan
diagram ya penataan celah ya berbagai jenis motor ya, karena ini nanti akan dipakai, yang kita berikan adalah untuk motor Honda, Suzuki, Yamaha, dan Kawasaki ya. Semoga bermanfaat. Itu yang kita berikan ini adalah diagram untuk penataan celah ring shaker ya, agar penataannya nanti lebih sesuai pabrikan ya, dan nanti hasil pekerjaannya akan mendapatkan performa yang bagus. Kita sertakan juga arah penataan shakernya, karena shakernya kan tidak boleh kebalik ya. Nanti ada yang tanda in ya, in itu ditaruh di bagian atas atau bagian yang searah dengan mendekati arah intake ya. Kemudian tanda titik ya, seperti ini ya contohnya, itu dipasang nanti cenderung dia mengarah ke exhaust atau ke knalpot ya, atau ke bawah kalau nanti pas ngerakit shakernya ya. Kemudian tanda panah juga mengarah ke exhaust, jangan kebalik ke atas atau ke arah intake, nanti akan menyebabkan performanya tidak baik dan rawan rusak, karena atas dan bawah ini sudah ditentukan juga oleh pabrikan ya. Ini menyangkut desain mesin, begitu pula menyangkut karakter ya atau material dari bahan, sehingga kita harus mengikuti arah ya. Kalau pabrikan mengarahkan ke arah bawah ya ke arah bawah, jangan dipasang sembarangan atas bawah seperti ini, nanti akan berisiko terhadap performa mesin, dan justru malah bisa setelah pemasangan ya atau overhaul malah justru semakin parah karena adanya salah pemasangan shaker ya, arah yang terbalik. Setelah ring shaker ditata dengan baik ya, sekarang kita akan pasang shaker ya, dan bloknya ke tempat ini ya. Artinya setelah perbaikan ya, kemudian baik entah itu di oversize atau overboss ya, penggantian shaker ya. Setelah ini shaker yang saya pasang yang lama ya, karena untuk mengajarkan atau ilustrasi pengajaran aja. Yang jelas setelah dilakukan perbaikan oversize atau overboss, atau bahkan yang non oversize dan non overboss tadi, kita ajari cara pemasangannya ya. Kita kan tadi sudah menata shaker dan ring shakernya. Oh ya, ini kita hapus, ini tadi untuk ilustrasi pembelajaran. Nah, sekarang kita untuk memasang shaker ya, itu untuk yang Suzuki tandanya ke bawah ya. Motor lain ada yang bawahnya ini tanda panah ya. Motor lain ada yang in, ini yang di atas ya. Ini mengarah ke bawah, mengarah ke arah pembuangan ke knalpot sana. Jangan sampai kebalik gini masangnya ya. Ini yang bawah seperti ini ya, ini yang ke bawah. Ini saya masukkan ya. Ini yang ke bawah, yang titik ini. Ini saya masukkan seperti ini. Pen shakernya kita pasang. Seperti itu sampai mepet ya. Kemudian ketika mau memasang pengunci pen shaker ini kita tutup juga biar enggak masuk ke sana, ke ruang mesin sana. Kita tutup aja, pakai tisu boleh, pakai kain boleh, untuk menghindari masuk ke ruang mesin ini ya, biar tidak kerja dua kali. Nah, ini kita tutup seperti ini. Terus pemasangannya ini kita pasang. Boleh dengan alat yang paling memungkinkan, paling memudahkan yang mana, bebas saja ya. Kalau saya pakai ini juga gampang ya, pakai tang ini. Celahnya kita masukkan seperti ini, kita tekan ya.
sekaligus saya tarik ke dalam situ. Ya, tangan kita difungsikan untuk menutup, ya. Kemudian tangan kita tetap seperti ini biar nggak terbang pengunci pensekernya. Terus kita tonjok seperti ini sampai mapan. Detik nanti mapan ke posisinya. Ya, ini udah mapan ke posisinya. Ya, kita lepas. Terus kita manfaatkan juga untuk memeriksa ini ya, rantai kampret ini sekalian, karena bongkar area blok silinder ataupun silinder head ini nanti juga perlu pemeriksaan. Yang jelas kalau rantai kampret ini sudah longgar, nanti di samping suara ya, dia akan mempengaruhi performa mesin ya, karena antara gerakan piston ya dengan gerakan bukaan katup jadi tidak sinkron ya, sehingga ini juga nanti perlu pemeriksaan, dan kalau sudah tidak bagus perlu penggantian juga. Nah, selanjutnya akan kita pasang bloknya ya. Ini aslinya ada perpak ya, ini juga ada perpak aslinya, tapi karena ini untuk media pembelajaran dulu dan pemasangan seker maupun blok ini perpaknya nggak kita pasang, karena ini untuk pembelajaran masang ini aja ya. Nanti kalau yang perpak pasang tuh pas pelajaran overhaul ya, overhaul yang motor hidup ya. Ini motor mati ini karena sering lepas-lepas, kalau kita lem gitu lepas-lepas buat belajar gitu nanti malah rusak ya. Jadi saya ini aslinya pasang perpak ya, tapi kita tidak pasang karena saya fokusnya pada pembelajaran ini, runutan pemasangan ini dan teknik pemasangannya ya, pemasangan seker dan blok ini. Berikutnya kita masang blok ya. Selalu kita ingatkan ketika memasang blok ya, hendaknya diperhatikan pin dowel ini. Pin dowel setiap blok ada 2 ini pin dowel 1, 2 ya, dan pastikan masih bagus ya, karena ini nanti yang akan ketika blok sudah dikencangi, ini akan menjaga blok selalu presisi ya, satu sama lain tersambung secara presisi ya. Ini adanya pin dowel ini, masing-masing blok biasanya ada 2 pin dowel ya, untuk nyambung ini sama ini pin dowelnya 2 untuk nyambung ini sama ini, sehingga ketika disambung kemudian dibaut semua tidak akan ada kekocakan ya. Dengan adanya pin dowel yang rusak atau satu pin dowel dipaksakan tetap dipasang, nanti memungkinkan antar blok terjadi kekocakan ya. Kalau berhubungan dengan power sangat riskan, nanti bisa mempercepat kerusakan seker dan ring seker. Kalau berhubungan dengan blok yang banyak komponen-komponen yang berputar, laker-laker dan komponen itu akan cepat rusak dan aus ya. Berikutnya kita masukkan silinder bloknya ya. Perhatikan cara memasukkannya, kita masukkan celah-celahnya dulu gitu. Itu ada celah-celah kita masukkan ya, kemudian gini kan, kita goyang-goyang ya, ini sudah masuk itu ya. Di area seker ini yang bagian sini ini kita kasih oli. Nanti dengan mengasih oli ini ada tujuan yang kita inginkan. Yang pertama adalah memberikan pelumasan awal ya, sebelum oli mesin naik saat awal kali dihidupkan setelah overhaul ya. Itu oli masukkan situ ya. Kemudian tujuan yang kedua, kita akan tes ya. Kalau pekerjaan permesinannya bagus, baik oversize-nya, overboss-nya ya. Kemudian nanti termasuk pekerjaan ganti non oversize ataupun yang non overboss ya. Kalau sukses nanti kita akan buktikan dengan ada ini oli ini ya. Nanti ketika kita pasang ya, terus kita puter-puter sekernya, itu nggak ada satupun oli yang lolos ke sini, ke ruang silinder atas ini.
Sekarang kita putar-putar ini blok magnet ini ya. Magnetnya kita putar-putar ya. Dalam kondisi rantai kamratnya diurai ya, biar tidak ngeluntung. Kalau ngeluntung dipaksa putar-putar bisa bikin pecah area sana ya. Ini kita urai ya, diurai gini biar enggak ngeluntung ya. Ini kita urai, terus ini tangan satu kita nekan, terus ini kita putar-putar terus beberapa kali putaran, terus putar-putar, nah, putar-putar terus beberapa kali putaran ya. Kita putar-putar, yang ini nekan, kita putar-putar sekernya beberapa kali putaran seperti ini. Seperti itu, beberapa kali putaran ya, seperti itu, beberapa kali putaran. Jadi seker naik turun seperti itu. Kalau sudah yakin beberapa kali putaran, kita cek di sini ada oli yang tembus ke sini enggak ya. Ini dari hasil pengecekan nggak ada oli yang kita teteskan di belakang seker tadi ada yang tembus ke sini nggak boleh sedikit pun ya. Kadang ada yang menggaris gitu kecil area sini, walaupun segaris kecil ini itu nggak boleh ya. Kalau ini kan kering bersih, nggak ada oli yang lolos ke ruang silinder atas ini, berarti ini olinya nggak bisa tembus ini, berarti ini seker dan ring sekernya udah mapan rapat ya. Dan nanti kalau mesin dihidupkan jelas tidak akan berasap ya. Jadi mesin berasap itu, mesin akan berasap atau enggak pasca overhaul atau pasca penggantian dan perbaikan seker dan silinder ya, perbaikan itu nanti bisa dideteksi belum mesin dihidupkan ya. Jangan sampai mesin dihidupkan wah berasap ya, padahal itu bisa dideteksi sejak dini, ini kira-kira mau berasap enggak. Kalau ada oli yang tembus ke sini walaupun segaris gini kecil gitu ya, atau di atas ini oli yang segaris kecil gitu, nanti akan menyebabkan motor berasap ya. Itu artinya pekerjaan pemasangan seker, ring seker belum sukses ya. Bisa jadi karena kesalahan dari pekerjaan itu sendiri, atau bisa dari rekanan luar tadi yang saya katakan di tempat tukang bubutnya, entah proses verbosnya ya, atau entah proses oversesnya ya, proses overbosnya ataupun proses oversesnya ada kesalahan sehingga nggak presisi, sehingga menimbulkan ada kebocoran di sini walaupun prosedur pemasangannya udah benar seperti ini ya. Oleh karena itu saya sarankan ketika kalian di sobat otomotif semua di tukang bubut ya, ataupun di jasa proses permesinan untuk perbaikan overses ataupun verbos, mintalah ya jasa proses permesinan atau jasa tukang bubut itu garansi ya. Ini kalau nanti nggak presisi gimana, nanti kalau ngebul gimana, ada garansinya nggak gitu ya. Dan ini juga inspirasi ya bagi orang yang buka jasa tukang bubut ataupun jasa proses permesinan ya, hendaknya memberikan garansi kepada konsumen. Karena untuk yang proses bubut ini saya sendiri pengalaman ada yang memang tidak presisi sehingga justru pas dipasang gini nggak rapat ya, padahal prosedur pemasangan udah baik. Yang itu biasanya terjadi karena ada dua kemungkinan tadi ya, bisa disebabkan oleh jasa proses permesinannya atau tukang bubutnya, atau kesalahan prosedur pemasangan. Kalau prosedur pemasangan udah bener ya, dipasang sesuai prosedur kok masih nggak rapat, berarti itu oversesnya kebolongan atau overbosnya nggak tepat, dan itu ada di jasa tukang bubut ataupun jasa proses permesinannya
Ya, makanya disarankan satu sama lain untuk yang jasanya bisa menggaransi konsumennya, ya, sehingga nanti konsumen lebih yakin kalau memang berasap kita garansi yang baru atau pekerjaan gratis, ya, tapi beli partnya yang beli bengkel. Ya, intinya satu sama lain saling percaya dan saling ada komunikasi serta semacam perjanjian ya awal-awal untuk pengerjaan itu untuk menenangkan konsumen semua yang sedang melakukan perbaikan mesin, ya, karena bengkel yang seperti itu bisa rugi besar kalau sampai salah pengerjaan proses permesinan, ya. Demikian. Berikutnya kita pasang ini tensioner yang bawah, ya, karena di rantai kampratnya ada tensioner juga yang bawah. Kalau yang ini sudah tidak elastis, ya, ini sebenarnya udah harus ganti karena sudah nggak elastis. Ini rawan patah nanti dan rawan terjadinya kekocakan di area ini, sehingga mekanisme kerja antara gerakan seker sama gerakan mekanisme katup tidak sinkron. Ini kita pasang lagi karena untuk media pembelajaran. Aslinya sudah minta ganti karena udah nggak elastis. Pasang perpak silinder headnya, ini juga hendaknya dilem, ya, tapi karena untuk media pembelajaran kita nggak kita ganti, nggak kita lem, seperti itu. Sehingga kita tekankan lagi, jika sudah yakin ini kering, ya, dan nggak ada yang masuk olinya, kita lanjutkan pengerjaannya, ya. Tapi apabila ternyata ada kebocoran oli, ya, di sekitar area-area ini, ya, harusnya kan oli kan nggak tembus. Kalau oli ada yang area ini yang tembus, ya, itu jangan lanjutkan pekerjaannya, karena ketika dirakit terus, ketika ada oli yang tembus itu nanti ketika dihidupkan motor akan berasap, ya. Oleh karena itu jangan lanjutkan, periksa, ya, apakah prosedur pemasangannya udah benar, ya. Kemudian kalau prosedur pemasangannya udah benar, berarti kita evaluasi apakah pekerjaan permesinnya udah tepat, ya, ataupun pekerjaan verbosnya kalau seandainya di overbos sudah presisi atau tepat, ya. Sehingga kalau pas memang benar ada kesalahan di overbos atau oversize, maka kita harus kembali ke tukang bubut mengulangi pengerjaannya, ya. Itu memang resiko, ya, resiko karena kita harus benar-benar pintar memilih jasa atau proses permesinan atau jasa tukang bubutnya, biar pekerjaan kita tidak kerja dua kali atau mindun gaweni kalau orang Jawa, ya. Jadi intinya benar-benar harus kita pastikan, ya. Kalau memang pekerjaannya udah benar, kita butuh proses permesinan lagi, ya nggak apa-apa, itu risiko pekerjaan. Ya, besok lagi cari tukang bubut yang atau proses permesinan yang bagus, pekerjaannya presisi, sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan seperti ini. Itu risiko yang lumrah, risiko yang bisa dihadapi di dunia otomotif ataupun perbengkelan, sehingga nanti semakin banyak pengalaman, semakin banyak problem yang kita hadapi, nanti kita akan bisa menyelesaikan dengan baik dan tetap menyelesaikannya dengan hati yang senang, kepala dingin, dan niatkan semua upaya atau kan kerja yang kita lakukan ini dengan niat ibadah. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita lebih ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala.